Saya mengucapkan selamat malam, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tema pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini yang adalah warga negara mana. Kemudian strip neng dunya mung mampir ngombe, ya. Neng dunya mung mampir ngombe itu artinya bahwa hidup kita di dunia ini seperti orang yang cuma singgah atau mampir untuk minum, tentunya itu cuma sebentar. Ini menunjukkan bahwa betapa singkatnya waktu kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan waktu kekal yang harus dijalani di dunia akhirat sampai dengan hari penghakiman, kemudian masuk zaman kekal. Sementara waktu yang singkat itu menentukan kondisi kita di dalam kekekalan, ya. Kita akan membaca Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, Adam sudah diperingatkan bahwa buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan dimakan. Pada hari engkau memakannya, hari itu juga pastilah engkau mati. Kemudian kita baca Kejadian pasal 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Terima kasih. 930 tahun itu tentu ya waktu yang sangat panjang untuk kita. Tapi seperti Kejadian pasal 2 ayat 17 tadi, itu tidak mencapai satu hari. Karena satu hari itu bagi Tuhan adalah, ya bagi kita itu 1000 tahun. Umur Adam itu tidak sampai 1000 tahun, cuma 930. Seperti sabda Tuhan, hari ini pada saat kamu makan, pada hari itu juga engkau mati, ya. Kemudian kita akan baca 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, jadi bagi Tuhan itu satu hari. Tapi bagi kita, hitungan kita itu sudah 1000 tahun. Sehingga satu hari itu 24 jam, ya. Kalau orang berumur 1 jam, menurut sudut pandang Tuhan itu sudah 41 tahun 60,67, ya, tidak sampai 42. Nah, kalau orang itu berumur 83 tahun lebih sedikit, itu menurut sudut pandangnya Tuhan itu cuma 2 jam. Apalagi kalau orang itu cuma umurnya sampai 30 tahun, ya cuma sampai 30 tahun itu sekitar kurang lebih 45 menit, ya, 45 menit. Kita akan baca juga Mazmur pasal 90 ayat 1 mulai. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan mereka,
Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih. Ya, Nabi Musa itu juga sudah tahu ya bahwa yang dikatakan di mata Tuhan 1000 tahun itu sama seperti hari kemarin, cuma 1 hari. Ya, apabila berlalu seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Orang berjaga itu ya sekitar 3 jam. Ya, 3 jam. Tadi kita hitung 1 jam itu 41 tahun lebih sedikit. Kalau kurang lebih 3 jam itu ya 120. Ya, itu umurnya Nabi Musa. Namun demikian, orang-orang yang dipimpin oleh Musa, ya dia melihat bahwa umurnya itu paling 70 tahun, 80 tahun. Kalau keluar dari Mesir umur 30 tahun, umur 70 tahun sudah mati di padang gurun, mayatnya bergelimpangan. Kalau keluar dari Mesir umurnya 40 tahun, 40 tahun kemudian umur 80 mati, kecuali Yosua dan Kaleb. Kaleb itu umurnya 85 tetapi kekuatannya seperti umur 40. Nah, itu yang dilihat oleh Musa di padang gurun. Semua yang keluar dari Mesir ya, semua mayatnya bergelimpangan, digantikan generasi yang baru. Generasi tua itu cuma Kaleb dan Yosua. Nah, oleh sebab itu katakan supaya manusia yang hidupnya cuma seperti waktu jaga malam ya, 3 jam ya, bahkan ada yang cuma 70, 80, itu supaya hari-harinya itu dihitung ya, tiap hari itu dihitung untuk berlaku bijaksana. 70 tahun itu bagi kita di dunia ya sudah lama, sudah tua. 80 tahun lagi sudah tua. 120 tahun ya sudah tua sekali. Tetapi dibandingkan masa hidup yang harus dijalani di akhirat sampai menunggu penghakiman dan sampai masuk zaman kekal, itu tidak ada bandingannya. Ya, tidak ada bandingannya. Sehingga dikatakan neng donya ki mung mampir ngombe sebentar. Sekalipun 30 tahun sebentar, sekalipun 70 tahun itu sebentar, sekalipun 120 tahun itu cuma sekitar 3 jam ya. Kalau 6 tahun itu sekitar 9 menit ya, menurut sudut pandangnya Tuhan ya. Mari kita baca juga Mazmur 39. Kita baca ayat 5 sampai 9. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Ya, hanyalah bayangan yang berlalu. Ya, hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauapnya nanti. Sekarang apakah yang nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Lanjutkan ayat yang ke-12. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Nah, Raja Daud itu sekalipun dia tuh kaya raya ya, kekayaannya sangat dahsyat
bahkan mempersiapkan pembangunan bait Allah, mengumpulkan emas, ya berton-ton, perak demikian juga. Semua yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah. Bahkan dia menerima patron, ya diberi petunjuk oleh Tuhan patron dari bait Allah. Ya, namun demikian dia katakan bahwa itu kesia-siaan. Karena setiap manusia hidup itu sesuatu yang hampa. Ya, kosong, hampa. Hanyalah bayangan yang berlalu. Bandingkan dari kekal sampai kekal, umur 70 tahun itu seperti bayangan yang berlalu, sebentar hilang. Namun demikian, Raja Daud melihat, sekalipun manusia itu cuma bayangan yang berlalu, kesia-siaan dan kehampaan, tapi ya selama waktu yang singkat itu hanya mempeributkan perkara yang sia-sia, menimbun. Ya namanya menimbun tentunya yang dimaksud itu menimbun harta, menimbun kekayaan. Dalam waktu yang singkat itu dipakai untuk menimbun. Namun demikian tidak tahu siapa nanti yang akan meraupnya, yang akan menguasai. Nah oleh sebab itu dikatakan, karena melihat semuanya itu, Raja Daud itu berdoa, minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan itu memberikan telinganya untuk mendengarkan doanya. Dan dia memohon supaya Tuhan itu tidak berdiam diri melihat air matanya. Karena dia sadar, dia itu cuma orang yang menumpang, ya, cuma orang pendatang, seperti semua nenek moyangnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kesadaran seperti ini harus juga kita miliki, bahwa kita ini di bumi adalah cuma bayangan sekejap, kesia-siaan dan kehampaan. Kalau kita cuma mengejar terus menimbun, nanti akhirnya sia-sia betul hidupnya. Jadi selama kita menumpang, selama kita sebagai pendatang, ya kita harus bijaksana. Bijaksana itu apa tuh maksudnya? Bijaksana itu ya paling tidak seperti 5 darah yang bijak itu. Ya, bijaksana itu tentunya ya seperti Raja Salomo. Ya, punya hikmat marifat sehingga hidupnya itu difokuskan untuk membangun bait Allah. Artinya bukan bait Allah jasmani lagi, tetapi hidupnya itu difokuskan dengan hikmat marifat itu bagaimana kita ini bisa terlibat masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita lihat bagaimana pandangan dari Yakobus, adiknya Tuhan Yesus Kristus. Yakobus pasal 4 ayat 14 sampai 17. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, Yakobus ini mengatakan, di dalam hidup ini jangan sampai kita tuh bermegah atau sombong. Ya, yang dimaksudkan bagaimana? Wah, aku mah ngene, aku akan begini, aku akan begini, aku akan begini. Menunjukkan semua keinginannya, cita-citanya. Bagi manusia pada umumnya tentu itu hal biasa. Tapi menurut suratan Yakobus, ya, itu satu kemegahan dan satu kesombongan.
Karena kita harus sadar bahwa hidup ini sama seperti uap. Sudah lihat uap ya, itu cuma kelihatan sebentar saja kemudian hilang. Nah, sebaiknya apapun yang hendak kita kerjakan, maka kita sandarkan semua yang akan kita lakukan itu kepada Tuhan. Jikalau Tuhan menghendakinya, ya, jikalau Tuhan menghendakinya, kami akan hidup, kami akan berbuat ini dan itu. Karena jangan sampai kita kebanyakan cita-cita, tahu-tahu mati. Seperti orang kaya yang bodoh itu, menimbun harta, cukup untuk beberapa generasi, beberapa keturunan, kemudian dia bersantai-santai. Ya, katanya, "Hei jiwaku, tenanglah, ada padamu banyak harta, tidak usah takut, tidak usah susah akan apapun juga." Tahu-tahu pada malam itu juga nyawanya diambil. Sementara orang ini kaya untuk dirinya sendiri, tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah, demikianlah kondisi keadaan manusia itu seperti itu. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh punya kesadaran bahwa hidup kita ini cuma seperti uap, ya, sebentar kelihatan kemudian tidak. Berapapun umur yang bisa kita capai, yang diberkatkan Tuhan kepada kita, nilainya itu cuma uap, ya. Kalau sampai 120 tahun katanya Musa, itu cuma sebatas orang jaga malam, 3 jam ganti, 3 jam ganti, ya. 3 jam itu 1 jamnya 41, berarti 3 jam 120. Nah, karena Musa itu begitu sadar bahwa dirinya itu cuma seperti itu, sehingga dia rela meninggalkan semua kegemilangan, ya, Mesir, dan kembali kepada yang ditetapkan oleh Tuhan, ya. Kita baca Filipi pasal 3. Kita baca ayat 18 sampai 21, Filipi pasal 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, tadi di awal saya sampaikan, warga negara mana? Kalau kita ini warga negara kerajaan surga, maka kita tidak boleh menjadi seteru salib. Ya, menjadi seteru salib, tidak suka dengan 9 penderitaan salib itu. Ya, yang disukai ya berkat, sukses, berkelimpahan, damai sejahtera seperti yang diberikan dunia. Itu namanya seteru salib. Orang yang cuma memikirkan isi perutnya, ya, isi perutnya itu bukan berarti cuma yang dipikir cuma makan, bukan. Seluruh aktivitas manusia itu nanti ujung-ujungnya itu adalah untuk isi perut. Anak disuruh sekolah sing pinter, ya, biar nanti gampang dapat pekerjaan, dapat posisi yang bagus. Terus tujuannya apa? Kan supaya dapat uang banyak,
uang yang cukup sehingga kebutuhan sehari-hari isi perutnya itu terpenuhi. Apapun yang dikejar manusia di muka bumi ini pada ujungnya adalah untuk isi perut, kenikmatan daging, rasa dan harta. Lah kalau cuma itu saja yang dikejar, Bapak Ibu kasih Tuhan, namanya seteru salib. Supaya kita tidak menjadi seteru salib, ya kita harus mengagungkan ya pengorbanan Kristus itu di atas segala perkara, dan kita berjalan di dalam jalur salib, jalan salib, memikul salib setiap hari seperti yang dikatakan Injil Lukas, bahkan Matius ya, dan yang lain-lainnya. Roma juga demikian. Pada saat kita harus pikul salib, 9 penderitaan salib, jangan sampai kita murtad. Karena yang mampu menanggung 9 penderitaan salib dan tetap setia, itu artinya dia itu adalah tubuh Kristus. Ya, yang menyatu dengan Kristus sebagai kepala. Kalau kita sadar kita ini warga negara kerajaan surga, maka hari-hari hidup kita ini menantikan ya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan datang, yang pada saat kedatangannya nanti akan mengubah tubuh kita yang hina ini ya. Tubuh manusia ya di dalam daging itu bagaimanapun kondisinya, semegah apapun, menurut suratan 1 Korintus pasal 15 itu tubuh kehinaan. Mungkin tinggi, badannya bagus, cantik, hidungnya mancung, rambutnya bagus, tapi menurut firman Tuhan ya itu tubuh yang hina ya. Kan banyak yang diidolakan, kalau laki-laki harus demikian, kalau perempuan harus demikian. Nah, tetapi menurut sudut pandang Alkitab, tubuh kita ini tubuh yang hina. Tubuh yang hina. Kemuliaannya cuma beberapa saat. Nanti semakin bertambah umurnya, semua kegemilangan menurut sudut pandang manusia itu hilang. Ya, semakin hina, semakin hina, semakin hina. Lah, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya. Artinya kita nanti kembali kepada ciptaan semula seperti Kejadian pasal 1 ayat 26-27 ketika Tuhan menciptakan manusia penuh dengan kemuliaan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, itu yang kita tunggu, menjadi kembali segambar dan serupa dengan Tuhan dalam posisi sebagai tubuh Kristus. Kecuali kita tidak punya kewarganegaraan kerajaan surga. Apa yang kasih Tuhan? Maka kita tidak menantikan apapun. Tapi kalau kita warga negara kerajaan surga, kita ini sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi mulia, menjadi tubuh Kristus. Nah, sebab itu bila hari-hari hidup kita ini diselaraskan ya, diselaraskan kepada peristiwa yang akan kita tunggu. Kalau seorang gadis ya menunggu hari pernikahannya, tentu hari-hari hidupnya dipersiapkan, diselaraskan dengan hari H. Ketika dia dipermulakan merawat tubuhnya, ya, membentuk tubuhnya, dan segala sesuatunya dipersiapkan. Lah kita tuh menunggu satu peristiwa yang agung, peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua. Lah kita tuh mempersiapkan diri ke sana, bukan waktu yang cuma sekejap, yang cuma seperti uap ini dibuat menjadi bertuhankan perut, sehingga nanti yang ada adalah kekecewaan ketika Tuhan datang. Apa yang kasih Tuhan? Ketika Tuhan datang karena bertuhankan perut, apa yang kasih Tuhan tentu menjadi aib, ya, menjadi aib. Kita akan membaca
Ya. Wahyu pasal 13 ayat 5 sampai 7. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat, dan bahasa, dan bangsa. Ya, yang menjadi seteru salib Kristus yaitu adalah antikris dan nabi palsu. Dia apapun ya dihujat, menghujat Allah, menghujat Tuhan Yesus Kristus, menghujat kemah kediamannya. Menghujat kemah kediamannya itu artinya menghujat tabernakel, menghujat bait Allah, menghujat kerajaan surga. Ya, bahkan semua yang diam di surga itu dihujat. Dia sangat seteru, sangat berseteru, sangat tidak senang dengan semua yang berbau Tuhan Yesus Kristus. Itu antikris dan nabi palsu. Dia bukan warga negara kerajaan surga. Antikris itu bukan warga negara kerajaan surga. Ya, karena memang dia antikristus, menjadi seteru salib. Nah, kita bukan seteru salib, kita adalah para orang yang memikul salib setiap hari, berjalan di dalam jalur salib, mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Kita akan baca 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 24 dan 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ya, Rasul Petrus juga mengatakan semua yang hidup tanpa terkecuali adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Bunga rumput itu kan kemuliaannya rumput. Nah, karena kalau manusia itu seperti rumput, segala kemuliaannya, kekayaannya, kemegahannya, segala yang dimiliki, yang menyatakan bahwa dia itu mulia, maka di dalam sudut pandang Tuhan Yesus Kristus, di dalam sudut pandangnya Tuhan, itu hanyalah bunga rumput yang sebentar kering. Kalau rumput itu kering, tentu bunganya gugur. Ya, bunga rumput itu ya kelihatannya itu tidak dijual di toko bunga. Ya, bunga rumput itu tidak dijual di toko bunga. Ya, tapi mungkin ada juga yang menjadikan sebagai hiasan, tapi tidak banyak ya. Nah, manusia itu cuma rumput. Kalau manusia itu mulia, itu bunga rumput yang sebentar layu gugur. Nah, tetapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan yang memberitakan kerajaan surga sudah dekat, itu firman Injil ya. Firman yang menyatakan bahwa Tuhan pencipta langit bumi seisinya itu sesuai dengan yang sudah direncanakan sejak dunia belum dijadikan, untuk satu saat pada akhir zaman dia akan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya, yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, akan dipulihkan dan kembali boleh masuk ke dalam Firdaus, kerajaan surga tingkat 3. 2 Korintus pasal 12 mengatakan demikian. Boleh kembali ya, berkomunikasi
berhubungan ya dengan Tuhan sebagai kepalanya, seperti yang dulu pernah terjadi di Taman Eden. Tuhan itu hatinya seperti itu, rindu sekali dia itu kembali melihat akrab dengan manusia yang diciptakannya. Karena yang diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya itu hanya manusia. Nah, untuk itu apapun dilakukan, apapun dikorbankan, sekalipun harus datang dalam kondisi ya tidak ada semarak, tidak ada hal-hal indah ya, justru itu menjadi satu ujian bagi umat pilihan Tuhan yang menjadi sebab ia ditolak dan akhirnya keselamatan itu datang kepada Goyim. Nah, kita itu sedang menantikan saat kita itu nanti pulih seperti Adam Hawa sebelum jatuh dalam dosa, di mana kita nanti bisa setiap saat bertemu dengan Tuhan, mendengar suara langkah Tuhan seperti yang didengar oleh Adam ya dan Hawa, dan kita tidak takut, kita tidak malu karena kita tidak telanjang, karena kita sudah kembali disalut oleh salut kemuliaan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, harapan itu ada kalau kita menjadi warga negara kerajaan surga dan setiap hari pikul salib, mentaati firman yang kekal. Kita yang tidak kekal ini, kalau kita mendengarkan dan melakukan firman yang kekal, maka kita pun menjadi kekal ya. Itu yang disampaikan oleh Injil kepada kita. Ada harapan kita menjadi kekal dalam kemuliaan. Itu ditentukan di dalam waktu yang cuma sekejap. Keputusan ini harus diambil dalam waktu yang cuma sekejap, yang seperti uap, yang seperti rumput ya, yang hanya kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam kehampaan dan kesia-siaan ini kita ambil satu keputusan yang mulia ya, satu keputusan yang menentukan hidup kita nanti di dalam kekekalan. Semoga Roh Kudus menjelaskan semakin dalam kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.